Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siva Gustia dengan MPM 2019-21500-322, kelas R7D, dari kelompok 7. Ingin mempresentasikan materi pragmatik yang berjudul Hakikat, Fungsi, dan jenis-jenis konteks dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Irwan Siagian MPD. Adapun isi materi yang akan dibahas mengenai konteks yaitu 1. Hakikat konteks, 2. Fungsi konteks, 3. Peran konteks, 4. Jenis-jenis konteks. 1. Hakikat konteks. Wiranto dan Santosa pada tahun 2014 halaman 14 mengatakan bahwa konteks situasi merupakan lingkungan langsung yang berada di dalam penggunaan bahasa. Contoh, perhatikan percakapan antara pedagang sayur dan pembeli di pasar tradisional berikut ini. Pembeli: kalau bayem si iket berapa duit? Penjual: goceng. Di atas merupakan percakapan antara penjual dan pembeli di pasar dengan menggunakan bahasa informal. Jadi, penggunaan dalam bahasa haruslah disesuaikan dengan konteks lingkungan tempat bahasa tersebut digunakan. Rahardi pada tahun 2015 halaman 19 berpendapat bahwa hakikat konteks pragmatik berupa pengetahuan umum atau general knowledge context yang dimaknai sebagai seperangkat latar belakang asumsi yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra tutur atau general knowledge shared. Contoh, murid: Pak, sudah jam 9.30. Murid: 1 lagi. Dalam percakapan di atas, murid mengatakan bahwa sudah pukul 9:30 dan guru menjawab 1 lagi. Guru tersebut mengatakan 1 lagi karena keduanya, baik guru dan murid, memiliki konteks pengetahuan bersama, yaitu bahwa jam 9:30 merupakan jam istirahat. Murid mengatakannya untuk mengingatkan guru bahwa seharusnya kelas sudah selesai, tetapi guru tersebut masih ingin memberikan 1 soal lagi. Rahmawati pada tahun 2016 halaman 51 mengatakan bahwa konteks adalah gambaran situasi yang melingkupi terjadinya komunikasi baik lisan maupun tertulis. Maksud dari pengertian teori tersebut adalah konteks merupakan hal-hal yang keberadaannya mendukung komunikasi dan juga menjadi sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuturan, baik yang berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasi sangat bergantung pada konteks yang melatar belakanginya. Perhatikan 2 dialog di bawah ini. Dialog 1. Pembicara, Bapak; pendengar, Ibu; tempat, rumah; situasi, tengah menunggu anaknya pulang dari rumah sepupunya karena mengambil sesuatu yang dipinjam. Waktu, pukul 8 WIB. Pada saat anaknya kembali, Bapak mengatakan, "Cepat sekali kamu pulang." Lalu, dialog 2. Pembicara, Bapak; pendengar, Ibu; tempat, rumah; situasi, tengah menunggu anaknya pulang main dari rumah temannya. Waktu, pukul 00 WIB. Pada saat anaknya datang, Bapak mengatakan, "Cepat sekali kamu pulang." Kalimat "cepat sekali kamu pulang" pada dialog 1 dan 2 yang diucapkan oleh Bapak memiliki bentuk yang sama, tetapi maknanya berbeda. Kalimat pada dialog 1, Bapak sungguh-sungguh mengatakan bahwa anaknya cepat
kembali dari rumah bibinya, atau bapak memuji anaknya yang melaksanakan perintah atau kerja dengan cepat. Berbeda dengan dialog kedua, di mana kalimat itu memiliki makna berupa sindiran pada anaknya yang terlambat pulang ke rumah. Kalimat cepat sekali kamu pulang pada dialog kedua bukan makna yang sebenarnya, malah makna yang sebaliknya, yaitu pulangnya terlambat. Oleh sebab itu, sebuah percakapan harus melihat konteks situasi dan latar terjadinya komunikasi agar kita dapat mengetahui makna yang sebenarnya. Puspitasari pada tahun 2021 halaman 18 berpendapat bahwa konteks tuturan adalah berupa situasi yang terjadi, tempat dan waktu, hubungan atau relasi, dan kegiatan yang berlangsung. Jika terjadi di antara tiga komponen itu, maka terbentuklah konteks. Dalam hal ini, konteks baru muncul jika terjadi interaksi berbahasa. Contoh, perhatikan percakapan antara dosen pragmatik dan mahasiswa berikut ini. Mahasiswa, selamat pagi Pak. Dosen, pagi. Di atas merupakan bentuk interaksi berbahasa antara mahasiswa dan dosen yang di dalamnya terdapat setting berupa ruang kelas, kegiatan yaitu kuliah pragmatik, dan relasi yaitu hubungan antara dosen sebagai pengajar mata kuliah dan mahasiswa sebagai pelajarnya. Sudaryat pada tahun 2011 halaman 141 menjelaskan bahwa konteks adalah ruang dan waktu yang spesifik yang dihadapi seseorang atau kelompok. Contoh, perhatikan percakapan antara Ayu dan bibinya di bawah ini. Bibi, tolong tutup dan kunci semua pintu jendela rumah Ayu, sudah jam 6 sore. Ayu, baik Bi. Sekarang masih sore, tapi kenapa sudah gelap dan sepi? Bibi, namanya juga di desa. Dialog di atas adanya informasi tentang keadaan suatu desa berdasarkan konteks tempat dan waktu, yaitu pukul 6 sore di desa, terutama di pelosok, barangkali sudah dianggap malam, atau indikasinya sudah gelap karena belum ada penerangan listrik dan sebagainya. Sintesis hakikat konteks. Konteks adalah segala bentuk latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur, petutur, maupun partisipan di dalam suatu komunikasi, baik berupa lingkungan, situasi, keadaan tertentu, kegiatan, relasi, ruang, dan waktu, sehingga konteks ini akan membantu petutur untuk menafsirkan atau memahami tuturan penutur. 2. Fungsi konteks. Menurut Mahfur, pada tahun 2016, halaman 21, dimasukkannya konteks dalam memahami dan atau menghasilkan ujaran dimaksudkan untuk membangun prinsip-prinsip kerjasama dan sopan santun dalam proses komunikasi sehingga tujuan komunikasi dapat dicapai secara efektif. Maksud teori di atas adalah dengan adanya konteks pada suatu tuturan, maka proses komunikasi memiliki prinsip kerjasama dan sopan santun sehingga komunikasi berjalan lancar. Proses komunikasi antara penutur dan mitra tutur memerlukan kedua prinsip ini. Prinsip kerjasama dapat berupa kejelasan tujuan dan informasi, berada di dalam topik pembicaraan yang sama, dan lain sebagainya. Sedangkan kesantunan dalam berbahasa tidak hanya perihal penggunaan bahasa atau menunjukkan kehormatan dan harga diri seseorang dengan orang lain. Kesantunan juga mencakup aspek budaya dan norma yang kebenarannya diakui oleh masyarakat. Rohmadi pada tahun 2010 halaman 2 mengatakan bahwa konteks memiliki peran yang kuat dalam menentukan maksud penutur dalam berinteraksi dengan lawan tutur. Maksud teori di atas adalah bahwa
Fungsi konteks dalam suatu tuturan yaitu untuk menentukan maksud yang ingin disampaikan penutur pada saat proses komunikasi dengan lawan tutur. Hadirnya konteks memberikan kejelasan makna suatu tuturan yang diujarkan sehingga maksud dan tujuan dapat dengan jelas ditafsirkan dan tidak memunculkan kekeliruan maksud tuturan. Rahardi pada tahun 2020 halaman 175, fungsi konteks yang paling umum oleh para peneliti pragmatik adalah fungsi konteks sebagai latar belakang maksud tuturan. Maksud teori di atas adalah bahwa fungsi konteks yang paling umum adalah konteks sebagai latar belakang masuk tuturan. Latar belakang dalam hal ini yaitu meliputi segala bentuk latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur. Komunikasi yang baik di dalam terdapat partisipan yang berada di dalam latar belakang yang sama. Oleh sebab itu, persamaan latar belakang yang dimiliki dan diketahui oleh penutur dan mitra tutur membuat suatu tuturan yang diujarkan jelas dan bermakna. Latar belakang yang dimiliki ini dapat membuat interpretasi mengenai maksud yang ingin disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur. 3. Peran konteks. Peranan konteks menurut Song pada tahun 2010 halaman 887 mengemukakan peran konteks ada 3, yaitu 1. Menghilangkan ambiguitas, 2. Menandakan acuan, 3. Menentukan implikatur percakapan. 1. Menghilangkan ambiguitas. Song pada tahun 2010 mengatakan ambiguitas adalah satuan gramatikal dalam bentuk frasa atau kalimat yang bermakna ganda atau mendua arti yang terjadi sebagai akibat dari penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Konteks berperan dalam menghilangkan ambiguitas yang sangat berguna pada kata, frasa, kalimat, atau kelompok kalimat yang mengandung satu atau lebih interpretasi atau makna. Jenis-jenis ambiguitas. Menurut Trismanto pada tahun 2018 mengelompokkan ambiguitas menjadi 3 jenis, yaitu 1. Ambiguitas fonetik, 2. Ambiguitas struktural, 3. Ambiguitas leksikal. 1. Ambiguitas fonetik. Menurut Damayanti pada tahun 2021 halaman 10, ambiguitas fonetik terjadi karena struktur fonetik kalimat yang menjadi penyebab kegandaan makna atau keambiguan pada bahasa lisan. Hal itu akibat satuan akuistik pada tuturan yang saling berkaitan. Contoh, perlu bantuan. Kata bantuan tersebut bisa menjadi dua helahan nafas apabila ban dan tuan. Hal itu menyebabkan terjadinya ambiguitas apabila diucapkan dengan dua helaan nafas. Oleh karena itu, kita perlu melihat konteksnya apakah kata bantuan pada contoh di atas merupakan makna kata bantuan untuk menawarkan pertolongan atau justru menawarkan sebuah ban kepada tuan atau orang laki-laki. Trismanto pada tahun 2018 halaman 43 menyebutkan bahwa ambiguitas dalam tataran fonetik muncul akibat berbaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkan. Ambiguitas fonetik timbul karena adanya persamaan bunyi antara kedua kata saat diucapkan. Ambiguitas ini sering muncul dalam percakapan yang dimana ketika melafalkan kata atau kalimat terlalu cepat yang mengakibatkan keraguan makna. Contoh, bulan telah tiba. Kata bulan bisa memiliki arti satelit alami atau bulan periode dalam kalender. Oleh karenanya, konteks sangat berperan penting dalam sebuah tuturan atau percakapan agar kita dapat mengetahui makna yang tepat. Sintesis ambiguitas fonetik. Ambiguitas fonetik adalah persamaan bunyi bahasa antara kedua kata atau kalimat akibat berbaurnya bunyi-bunyi bahasa pada saat dituturkan atau dilafalkan.
2. Ambiguitas struktural. Rahmanadia pada tahun 2010 halaman 17 mengatakan ambiguitas struktural atau disebut juga gramatikal dapat terjadi karena adanya imbuhan, prefiks, dan sufiks, ambiguitas pada pronomina maupun pada akhiran infleksionis. Contoh, pemukul itu jatuh ke tanah. Maksud contoh di atas yaitu ambiguitas yang terjadi dalam bahasa Indonesia karena adanya imbuhan berupa afiks pen berupa kata pemukul. Kata pemukul tersebut memiliki dua pengertian atau kegandaan makna, yaitu alat pemukul atau orang yang memukul. Maka, kita harus mengetahui konteksnya terlebih dahulu, apakah yang jatuh ke tanah itu pemukul, yakni sebuah alat pemukul, atau pemukul yakni orang yang memukul. Trismanto pada tahun 2018 halaman 42 berpendapat ambiguitas struktural muncul dari analisis gramatikal atau frase. Setiap kata yang membentuk frase sebenarnya jelas, tetapi kombinasinya mengakibatkan maknanya dapat diartikan lebih dari satu pengertian. Contoh, 1. Gani pergi menonton pertunjukan wayang bersama orang tuanya. 2. Zahran membantu orang tuanya itu menyeberang jalan. Kata tersebut memiliki dua makna, yaitu ibu dan bapak atau orang tua yang sudah tua. Namun, adanya perbedaan jika dimasukkan ke dalam kalimat. Sintesis ambiguitas struktural. Ambiguitas struktural muncul pada tataran fonologi dan sintaksis. Ambiguitas makna yang terjadi yaitu pada bentuk gramatikal, dan hal tersebut terjadi karena adanya imbuhan baik prefiks maupun sufiks. Ambiguitas leksikal. Pateda pada tahun 2010 halaman 211 mengemukakan ambiguitas leksikal terjadi karena setiap kata dapat bermakna lebih dari satu untuk benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakainya. Terdapat dua jenis ambiguitas tingkat leksikal, yaitu ambiguitas tingkat leksikal yang disebabkan karena adanya gejala polisemi dan ambiguitas tingkat leksikal yang disebabkan karena homonimi. Ambiguitas leksikal homonimi. Putrayasa pada tahun 2014 halaman 118 berpendapat bahwa homonimi adalah dua kata atau lebih yang bentuknya kebetulan sama tetapi maknanya tidak sama atau berbeda. Contoh, dia datang memberitahu. Pada kata tahu tersebut memiliki banyak tafsir atau makna sehingga menimbulkan keambiguan, yaitu apakah dia datang memberitahu, yaitu sebuah kabar atau informasi, atau datang memberitahu, yaitu makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Menurut Cair, pada tahun 2011 halaman 31, homonimi adalah ungkapan atau berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan yang lain, juga berupa kata, frase, atau kalimat, tetapi maknanya tidak sama. Contoh, Arga membeli tas seperti Lingga. Ambiguitas leksikal homonimi di atas terbentuk kalimat. Kalimat-kalimat tersebut memiliki dua makna yang berbeda. Pada kalimat di atas terdapat dua makna, yaitu apakah Arga membeli tas seperti yang dilakukan oleh Lingga atau tas yang dibeli Arga sama seperti tas Lingga. Pasangio pada tahun 2020 halaman 16 menyatakan bahwa polisemi dapat diartikan sebagai kata yang mengandung makna lebih dari satu atau makna ganda. Akibat kegandaan makna tersebut, pendengar atau pembaca menjadi ragu dalam menafsirkan makna kata tersebut. Contoh, dadanya terbakar api. Contoh pada kalimat di atas memiliki banyak tafsir atau makna sehingga menimbulkan keambiguan, yaitu apakah dadanya yang terbakar api, yakni api dan panas cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar, atau dadanya terbakar oleh api atau perasaan marah. Untuk itu, kita perlu konteks untuk bisa mengetahui maksud sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penutur.
3. Menandakan acuan. Hanggu pada tahun 2018 halaman 29, dalam hal ini konteks berperan untuk menghindari kekeliruan pemahaman dalam pengacuan kata atau kalimat. Di dalam pragmatik sendiri, kata ganti atau pronomina berkaitan dengan dieksis. Contoh, perhatikan contoh percakapan via telepon antara Anna dan Ali berikut. Anna, saya belum sampai di sini macet. Ali, iya, di sini juga macet. Pada percakapan di atas, maksud kata di sini yang diucapkan Anna dan Ali berbeda. Maksud kata di sini bagi Anna adalah di jalan Radar Auri karena ia sedang melewati jalan tersebut. Sedangkan maksud kata di sini bagi Ali adalah jalan raya alternatif Cibubur. 3. Menentukan implikatur percakapan. Rohmadi pada tahun 2014 membedakan implikatur ke dalam dua jenis, yaitu implikatur konvensional dan non-konvensional. Implikatur konvensional. Hanggu pada tahun 2018 halaman 33 mengatakan implikatur percakapan merupakan proses interpretasi makna berdasarkan situasi dan konteks. Dengan menggunakan teori implikatur percakapan dan teori konteks, kita dapat memahami makna tersirat dalam tuturan penutur. Contoh, guru, seragamu kotor sekali ya nak. Siswa melihat seragam yang dikenakannya dan berjalan menuju loker untuk berganti baju. Dalam tuturan tersebut, guru bermaksud untuk menyuruh siswa mengganti baju seragamnya yang kotor dengan seragam yang bersih. Tuturan 1 mempunyai maksud tersembunyi yang berbeda dengan maksud konstruk gramatikalnya. Berdasarkan deskripsi konteks tuturan, maka diketahui bahwa maksud tuturan guru adalah untuk menyuruh siswa agar mengganti baju untuk mengikuti pelajaran dengan baik di kelas. 2. Implikatur non-konvensional. Wijana dan Rohmadi pada tahun 2010 halaman 38 mengatakan bahwa implikatur non-konvensional yang dimaksud adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Contoh, 1. Selamat, sekarang pamanmu sudah memiliki kursi. 2. Pak Udin sekarang sudah menjadi orang. Contoh di atas dapat dilihat bahwa yang pertama, implikatur percakapannya adalah bahwa dulu paman belum memiliki jabatan atau kedudukan. Sedangkan kedua, implikatur percakapannya dulu Pak Udin belum sukses. Prinsip percakapan yang telah dilanggar oleh tuturan itu adalah prinsip bidal cara, yaitu penutur bertutur secara tidak langsung. 4. Jenis-jenis konteks. Saifuddin pada tahun 2018 halaman 113 memaparkan jenis-jenis konteks terbagi menjadi dua, yakni konteks linguistik dan konteks non-linguistik. 1. Konteks linguistik. Saifuddin pada tahun 2018 halaman 113 menjelaskan konteks linguistik adalah referensi yang diperoleh dari teks atau tuturan yang sudah dituturkan sebelumnya. Contoh, A. Apa yang telah kamu katakan itu telah membuat kakakmu sedih. Referensi kata itu diperoleh dari tuturan yang sudah dituturkan oleh mitra tutur sebelumnya. Nugraheni pada tahun 2011 halaman 187 mengatakan konteks linguistik merupakan konteks yang mempengaruhi penafsiran makna kata. Contoh, 1. Ali memetik bunga di halaman rumahnya. 2. Fatimah itu bunga di desanya. Contoh, kata bunga nomor 1 berbeda maknanya dengan kata bunga pada contoh nomor 2. Kata bunga pada nomor 1 mengacu pada bagian tumbuhan yang akan menjadi buah, biasanya elok warnanya dan harum baunya. Sedangkan kata bunga pada nomor 2 tidak sama maknanya dengan yang ada pada nomor 1. Kata bunga nomor 2 mengacu pada Fatimah. Sintesis konteks linguistik. Konteks linguistik adalah suatu referensi yang diperoleh baik dari suatu bentuk teks maupun ujaran yang telah dituturkan sebelumnya dan merupakan konteks yang mempengaruhi penafsiran makna sebuah kata. 2.
Konteks non-linguistik. Saifuddin pada tahun 2018 halaman 113 mengemukakan konteks non-linguistik merupakan konteks luar bahasa yang menyangkut referensi lebih luas karena referensinya bisa apapun di luar bahasa yang melatari terjadinya teks. Adapun jenis-jenis konteks non-linguistik antara lain konteks fisik, konteks psikologis, konteks sosial, dan konteks pengetahuan bersama. Konteks fisik. Menurut Saifuddin pada tahun 2018 halaman 114, konteks fisik berhubungan dengan di mana komunikasi terjadi, objek apa yang ada, dan aktivitas apa yang terjadi. Contoh 1, kita bertemu di sini ya, nanti malam pukul 7. Referensi tempat dan waktu. 2, itu milikku ya. Referensi objek yang ditunjuk. Dengan kata lain, sintesis konteks fisik adalah referensi yang dapat dipersepsi langsung oleh indera manusia karena hadir di sekitar pertuturan. Referensi tersebut dapat diketahui oleh peserta tutur dengan cara melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, dan lain-lain. Suyitno dan kawan-kawan pada tahun 2014 halaman 6 mengatakan bahwa konteks fisik meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam komunikasi, pokok pembicaraan dan tindakan para partisipan komunikasi. Contoh, seorang siswa mengajak temannya untuk mengobrol di koridor depan kelas. Siswa 1, katanya di kelas kamu ada siswi baru. Siswa 2, iya, pindahan dari Bandung. Siswa 1, cantik gak anaknya? Siswa 2, biasa aja tapi manis sih senyumnya. Adanya bentuk konteks fisik dari percakapan di atas yakni di koridor depan kelas sebagai tempat terjadinya komunikasi dan pokok pembicaraan atau topik yang sedang diobrolkan adalah mengenai siswi pindahan. Nirmala pada tahun 2012 halaman 36 mengemukakan bahwa konteks fisik adalah berupa apa saja yang dapat dilihat atau didengar di lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam konteks fisik menitik beratkan pada aspek fisik yang nampak secara visual. Contoh, tolong duduknya diatur, diucapkan oleh seorang guru kepada murid. Pernyataan yang diucapkan oleh seorang guru yang sedang berada di dalam kelas untuk melaksanakan ujian. Guru tersebut melihat murid duduk berdekatan dengan kursi yang tidak teratur sehingga timbul pernyataan dari guru tersebut. Pernyataan guru tersebut dipengaruhi oleh konteks fisik, yaitu ketika guru melihat para muridnya untuk duduk berdekatan dan tidak beraturan. Sintesis konteks fisik. Konteks fisik adalah hubungan tempat terjadinya pemakaian bahasa atau komunikasi, objek dalam percakapan, suatu topik atau pokok yang dibicarakan, dan tindakan yang dilakukan oleh partisipan yang dapat dilihat dan didengar. 2. Konteks psikologis. Saifuddin pada tahun 2018 halaman 114 mengatakan konteks psikologis berkaitan dengan kondisi perasaan peserta tutur pada saat tuturan digunakan dalam komunikasi. Perasaan bahagia, senang, marah, kecewa, dan sedih akan berpengaruh pada tuturan yang dituturkan. Pengetahuan akan kondisi psikologis peserta tutur sangat penting dimiliki agar dapat memahami, menjelaskan, dan memprediksi tuturan. Contoh, 1. Luar biasa, maknanya sangat bergantung pada perasaan penuturnya. 3. Konteks sosial. Sadapoto dan Hanafi pada tahun 2016 halaman 550 menjelaskan mengenai konteks sosial, yaitu merupakan konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antar anggota masyarakat dalam suatu masyarakat sosial dan budaya tertentu. Contoh, seseorang yang berasal dari suku Batak umumnya berbicara dengan nada suara yang tinggi dan keras. Saifuddin pada tahun 2018 halaman 114 berkata konteks sosial berkaitan dengan atribut-atribut sosial peserta tutur dan setting pertuturan atau formalitas. Hasil dari pemahaman akan konteks sosial adalah penggunaan register yang sesuai pemakaian
ataupun pilihan-pilihan bahasa yang tepat digunakan berdasarkan pemakaiannya di masyarakat. Pilihan bahasa atau register didasari atas referensi hubungan vertikal, yaitu tinggi rendah status, dan horizontal, yaitu tingkat keakraban peserta tutur serta formalitas. Contoh, apakah Bapak dan Ibu berkenan untuk hadir dalam acara pertunangan kami menggunakan kata sopan dan formal? Bisa nggak lo datang? Menggunakan kata yang tidak sopan atau kata yang akrab dan tidak formal. Sembiring dan kawan-kawan pada tahun 2018 halaman 248 berpendapat bahwa konteks sosial umumnya berkaitan dengan status dan strata sosial seseorang. Contoh, A. Ketika Gani, seorang anak tengah asyik bermain handphone selama berjam-jam, ibunya menghampirinya mengatakan, "Berhenti bermain handphone, waktunya makan." B. Ketika Gani, seorang anak tengah asik bermain handphone selama berjam-jam, adiknya menghampirinya mengatakan, "Berhenti bermain handphone, waktunya makan." Perhatikan respon yang diberikan oleh anak atau Gani tentunya akan sangat berbeda pada ibu dan adiknya. Bisa jadi ketika meresponi ibunya, Gani langsung berhenti dari aktivitas bermainnya. Namun ketika adiknya mengatakan hal yang sama, tidak akan mengubah Gani berhenti dari aktivitas bermainnya. Rahardi pada tahun 2020 halaman 153 memaparkan konteks sosial merupakan konteks yang berhubungan dengan dimensi kemasyarakatan yang sifatnya horizontal, di mana hubungan sosial tersebut melibatkan individu-individu yang sifatnya sejajar atau sifatnya mendatar. Konteks sosial berbeda dengan konteks sosietal. Contoh, mahasiswa A, "Ini bukunya gue kembaliin." "Trims ya." Mahasiswa B, "Oke, sama-sama." Pada percakapan di atas, mahasiswa A menggunakan kata trims atau singkatan dari kata terima kasih. Penggunaan kata tersebut pada percakapan di atas tentunya dibolehkan karena melihat konteks situasinya, yaitu hubungan horizontal antara mahasiswa di atas yang sifatnya sejajar dan sejawat. Sintesis konteks sosial. Konteks sosial adalah konteks yang timbul karena interaksi antar anggota masyarakat, baik masyarakat dalam tingkat sosial, budaya, status, maupun strata yang di dalamnya terdapat atribut-atribut sosial peserta tutur, sehingga kita dapat mengetahui penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai dengan konteksnya. Dan konteks sosialnya. 4. Konteks pengetahuan bersama. Saifuddin pada tahun 2018 halaman 115 berpendapat konteks pengetahuan bersama merupakan konteks yang diperoleh melalui pengalaman yang kemudian tersimpan dalam pikiran atau memori manusia. Melalui pengalaman ini, petutur dapat membuat tuturan yang dapat dimengerti maksudnya oleh mitra tuturnya. Sebaliknya, mitra tutur juga dapat mengerti maksud penutur karena mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang sama. Contoh, "Bapak, ini jam berapa?" "Ibu, anak-anak sudah tidur kok, Pak." Percakapan di atas yaitu ibu memahami maksud pertanyaan Bapak sebagai pertanyaan untuk mengingatkan apakah anak-anak sudah tidur karena sudah waktunya tidur. Sebelumnya sudah ada kesepakatan di keluarga tentang jam tidur anak-anak. Sintesis konteks pengetahuan bersama. Konteks pengetahuan bersama adalah pengetahuan yang sama-sama dimiliki dan diketahui oleh penutur dan petutur yang tersimpan dalam pikiran manusia. Simpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konteks adalah segala bentuk latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur, petutur, maupun partisipan di dalam suatu komunikasi, baik berupa lingkungan, situasi, keadaan tertentu, kegiatan, relasi, ruang dan waktu, sehingga konteks ini akan membantu petutur untuk menafsirkan atau memahami tuturan penutur. Konteks terbagi menjadi dua, yaitu konteks linguistik atau bahasa dan konteks non-linguistik atau luar bahasa. Konteks bahasa berupa unsur yang membentuk struktur lahir, yakni bunyi, kata,
kalimat, dan ujaran atau teks. Konteks non-bahasa adalah konteks yang tidak termasuk unsur kebahasaan. Konteks memiliki beberapa jenis, yaitu konteks fisik, konteks psikologis, konteks sosial, dan konteks pengetahuan bersama. Konteks sangat berperan penting dalam sebuah tuturan. Tanpa konteks, makna suatu tuturan tidak dapat dimaknai secara komprehensif.